Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania dengan NIM 24108020033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam di Indonesia. Jadi, peradaban Islam di Indonesia itu melalui beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat dari India, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Jadi, empat itulah pelopor ataupun indikator yang membawa Islam ke Indonesia. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, yang dimaksud dengan teori Gujarat adalah teori yang memang Islam itu dibawa oleh India. Teori Gujarat menjelaskan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan, yang dimana Gujarat ini merupakan perdagangan internasional yang menghubungkan antara Timur Tengah dan juga Asia Tenggara. Jadi India masuk ke Indonesia itu bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menyebarluaskan agama Islam. Dasar bukti teori Gujarat yang pertama yaitu batu nisan, yang dimana batu nisan ini terdapat pada makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan Raja Kerajaan Samudra Pasai Aceh, yang bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Nah, batu nisan ini merupakan bukti bahwasanya Islam itu muncul ataupun datang dari India, yang memang batu nisan ini digunakan di makam-makam sebagai simbol. Selain makam Raja Malik Al-Saleh, batu nisan juga terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, dan juga menunjukkan hal yang sama. Nah, kedua batu nisan tersebut itu memiliki persamaan bentuk dengan nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Nah, pada abad ke-13, Gujarat ini menjadi pusat perdagangan Islam yang ramai dan berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Nah, hubungan dagang antara Indonesia dan Gujarat ini tuh sudah terjalin lama, sehingga proses penyebaran agama juga menjadi lebih mudah. Nah, di Indonesia Islam itu menjadi mayoritas, dan tetapi di India, walaupun India sebagai pusat penyebaran agama Islam, tetap saja di sana Islam itu menjadi minoritas, karena di India itu masyarakatnya mencapai miliaran, dan sebanyak apapun Islam di sana tetap menjadi minoritas karena kebanyakan orang di sana itu menganut agama Hindu dan Buddha. Kelebihan dari teori Gujarat sendiri itu yaitu didukung oleh bukti arkeologis yang cukup kuat, yaitu batu nisan. Nah, batu nisan ini merupakan bisa dibilang sebuah artefak yang bertuliskan sebuah nama dan juga tahun. Nah, ini tuh ternyata datangnya artefak itu dari India, ataupun batu nisan ini tuh dari India. Yang kedua yaitu sesuai jalur perdagangan internasional pada saat itu. Jadi, perdagangan ini bukan hanya bisa menghasilkan laba ataupun keuntungan ke berbagai negara, tetapi juga bisa menyebarkan agama, sehingga tidak hanya mendapatkan benefit dari keuntungan, tetapi juga bisa menyebarluaskan agama. Nah, kelemahan dari teori Gujarat sendiri yaitu mengabaikan kemungkinan masuknya Islam langsung dari Arab, karena tidak hanya Arab saja yang memang bisa menyebarkan agama Islam di Indonesia, tetapi ternyata India pun menjadi pelopor utama dalam menyebarkan agama Islam. Nah, yang selanjutnya tidak sepenuhnya menjelaskan pengaruh budaya Arab yang cukup kuat dalam praktik Islam di Indonesia. Nah, dengan beberapa alasan yang telah dijelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa beberapa alasan tersebut sejarawan Belanda menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari India. Nah, Islam dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi tadi melalui jalur perdagangan. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa perdagangan Islam di Indonesia ini bukan satu-satunya teori. Untuk yang selanjutnya yaitu teori Arab. Nah, teori Arab sendiri menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab, dari Makkah dan juga Madinah sekitar abad 7 Masehi, seiring berkembangnya perdagangan dan juga pelayaran Arab di wilayah Asia Tenggara. Nah, menurut teori ini, para pedagang, terus mubalik, ulama itu datang langsung ke Indonesia dan menetap di pesisir, kemudian menyebarkan agama Islam secara damai.
Dari proses inilah kemudian tumbuh pusat-pusat peradaban Islam di Indonesia. Adapun tokoh pendukung dari teori Arab yang pertama yaitu Hamka, Anthony H. Johans, Buya Hamka, dan juga Ajeru Mardi Ajra. Untuk yang selanjutnya, dasar dan bukti teori Arab. Yang pertama yaitu catatan Tiongkok atau dinasti Tang. Nah, catatan ini menyebutkan bahwa adanya permukiman perdagangan Arab Muslim di pesisir Sumatera sekitar abad 7 Masehi. Untuk yang kedua yaitu jalur perdagangan langsung Arab ke Nusantara. Perdagangan Arab ini telah lama berdagang rempah-rempah langsung ke Asia Tenggara tanpa perantara India. Jadi Arab itu datang ke Indonesia tanpa perantara apapun. Jadi mereka itu langsung menetap di wilayah Sumatera untuk menyebarkan agama Islam dan juga sebagai pelopor rempah-rempah. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Nah, mazhab fikih yang berkembang di Indonesia sama dengan yang dianut Mekah dan Madinah. Nah, adanya mazhab-mazhab di Indonesia saat ini itu merupakan cikal bakalnya itu dari teori Arab, karena sejak dulu mazhab Syafi'i ini sudah berkembang di Indonesia, anut di Mekah dan juga Madinah. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan istilah Arab. Nah, banyak istilah keagamaan, sistem pendidikan, dan tradisi Islam di Indonesia menunjukkan pengaruh Arab yang kuat. Kelebihan teori Arab sendiri yaitu menjelaskan kuatnya pengaruh ajaran dan budaya Arab dalam Islam di Indonesia, didukung oleh sumber tertulis dari luar Nusantara dan menunjukkan bahwa Islam itu datang lebih awal dari yang disebutkan teori Gujarat. Tapi kelemahannya yaitu bukti arkeologis di Indonesia dari abad ke-7 Masehi itu masih terbatas. Yang selanjutnya itu kurang menjelaskan peran India sebagai jalur penting perdagangan pada masa itu. Jadi bisa dibilang dengan adanya teori Arab sendiri ini tuh kurang mengakui adanya penyebaran Islam melalui teori Gujarat. Padahal teori Gujarat ataupun India sendiri itu ikut serta dalam menyebarluaskan agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangannya. Jadi teori Arab ini peradaban Islam di Indonesia yang berasal langsung dari pusat Islam di Arab sejak abad ke-7 Masehi dan berkembang secara bertahap melalui jalur perdagangan, dakwah, dan juga pernikahan sehingga akhirnya menjadi agama yang kuat di Nusantara. Untuk yang berikutnya yaitu teori Persia. Nah, ditinjau pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Di antaranya yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura, yang dimana ini tuh sebagai bentuk duka terhadap wafatnya Hasan dan juga Husain, itu merupakan cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran Persia. Nah, di Sumatera sendiri peringatan tersebut itu dilakukan dengan upacara tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Selanjutnya yaitu kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang selanjutnya penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, dan yang berikutnya ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Nah, untuk yang terakhir yaitu teori Cina. Cina tidak hanya dikenal sebagai perdagangannya yang besar dan juga cepat. Ternyata Cina sendiri itu ikut serta dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia itu khususnya di wilayah Jawa berasal dari para perantau Cina. Nah, ajaran Islam ini telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Menurut kronik pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton Jiangzhou, Huzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah permukiman Islam. Nah, raja Islam pertama yakni Raden Patah dari Bintaro Demak disebutkan itu merupakan keturunan Cina, dan ibunya disebutkan berasal dari Campak Cina bagian selatan dan sekarang termasuk Vietnam. Nah, berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak itu beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah China seperti Cek Kopo, Chin Bun, Cek Ban Chun, Chun Ceh, serta Cucu. Nah, nama-nama seperti Munggul dan Mokhel ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol. Jadi, itulah 4 teori yang menyebarluaskan agama Islam di Nusantara.
Untuk yang berikutnya yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, strategi dakwah di Nusantara ini juga ada beberapa indikator. Yang pertama melalui jalur perdagangan seperti yang disebutkan tadi, yang kedua perkawinan, yang ketiga itu budaya dan juga kesenian, dan yang selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, yang pertama yaitu melalui perdagangan. Nah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar di Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, teori Gujarat, teori Cina, dan Mekah, mereka itu menyebarluaskan agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangannya yang besar. Yang selanjutnya yaitu setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam di Malaka dan Samudra Pasai di Aceh, maka makin ramai para ulama dan pedagang Arab itu datang ke Nusantara. Nah, sampai sekarang yang berdagang di Nusantara itu Cina. Nah, Cina ternyata memang selama itu untuk dagang di Indonesia. Nah, para penyebar agama Islam itu telah berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan para ahli agama dari luar sehingga jumlah mereka itu semakin bertambah banyak. Selain dari perdagangan, ada juga dari jalur perkawinan. Nah, proses penyebaran agama Islam ini semakin banyaknya masyarakat ataupun orang yang masuk dari luar ke Nusantara, akhirnya pedagang Islam ini tertarik dengan wanita Indonesia dan ingin menikah dengan mensyaratkan para wanita di Indonesia itu harus memeluk Islam sebagai prasyarat dalam sebuah pernikahan. Jadi pernikahan ini juga mempengaruhi terhadap perkembangan Islam. Jadi semakin banyak masyarakat yang datang dari luar Nusantara yang ingin menikah dengan wanita di Indonesia, maka semakin banyak yang memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, para ulama itu banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti pesantren, masjid, dan nama pesantren pun di setiap wilayah itu berbeda. Seperti halnya di Sumatera, pesantren itu disebut dengan dayah, dan di Minangkabau itu dengan istilah surau. Jadi pesantren ini tuh menjadi tempat untuk menyebarluaskan agama dan ilmu-ilmu agama Islam, serta tempat untuk berdiskusi membahas mengenai agama. Yang selanjutnya yaitu kesenian atau budaya. Jadi kesenian atau budaya ini juga menjadi faktor dalam percepatan penyebaran Islam di Nusantara. Banyak masyarakat yang memang tertarik untuk melihat sebuah pertunjukan wayang misalkan, yang memang pertunjukan tersebut bukan hanya sebagai hiburan belaka, tetapi juga sebagai media untuk menyebarkan agama ataupun ajaran-ajaran agama di dalamnya. Nah, sebagian besar nama-nama yang memang telah melegenda dalam budaya yaitu seperti Wali Songo. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya ini termasuk paling banyak mempengaruhi masyarakat karena di situ terdapat perkumpulan yang dimana masyarakat itu berkumpul untuk melihat sebuah pertunjukan, dan di situ masyarakat mulai tertarik untuk memeluk Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa disimpulkan bahwasanya Islam datang ke Nusantara itu melalui 4 teori. Yang pertama teori Gujarat dari India, teori Arab, teori Persia, dan juga teori Cina. Penyebarluasan agama itu strategi dakwahnya melalui perdagangan, perkawinan, budaya, dan juga kesenian, serta pendidikan. Yang dimana 4 indikator tersebut itu sangat mempengaruhi terhadap percepatan luasnya agama Islam di Nusantara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.